Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma ukhiya ilaika wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah berada di Ramadan 1442. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun di masa pandemi, semangat kita untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan tidak surut. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, salah satu yang senantiasa perlu kita lakukan adalah membaca Al-Quran, menegakkan sholat, dan senantiasa mengingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman pada surat Al-Ankabut ayat 45 yang tadi sudah saya bacakan. Artinya, bacalah olehmu Al-Quran yang telah diberikan kepadamu, tegakkan sholat, karena sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mengingat Allah itu lebih utama. Allah tahu apa yang kalian lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada surat Al-Ankabut ayat 45 itu ada 3 hal yang mesti senantiasa kita lakukan, yaitu pertama, membaca Al-Quran. Kita di bulan Ramadan ini tentu harus senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai referensi dalam hidup dan kehidupan kita. Kita perlu membaca, menghafal, memahami isi kandungannya, dan terus-menerus memedomani apa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat Al-Isra ayat 82 menyatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami telah menurunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Orang yang zalim atau tidak beriman hanya akan bertambah kerugiannya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, oleh karenanya mari kita senantiasa membaca,
dan menghafal serta memedomani Al-Quran, supaya referensi kita, nurani kita itu berdasarkan atau berspirit dari Al-Quran. Ketahuilah bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, satu huruf dari Al-Quran yang kita baca itu dilipat gandakan pahalanya hingga 10 kali lipat. Ketika kita baru membaca Bismillahirrahmanirrahim, di situ ada 19 huruf, niscaya kita sudah memperoleh 190 kebaikan. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita jangan sampai meninggalkan membaca Al-Quran. Apalagi dengan membaca Al-Quran itu rahmat dan obat dari Allah akan dapat kita peroleh. Obat yang dimaksud adalah obat dari berbagai macam penyakit rohani yang itu akan menghantarkan kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih benar lagi, yang pada gilirannya akan menghantarkan kita selamat dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain kita diingatkan untuk senantiasa membaca Al-Quran, mempelajari dan memedomani Al-Quran, kita juga diingatkan untuk senantiasa menjaga dan menegakkan sholat 5 waktu. Orang-orang yang beriman, salah satu yang akan beruntung ialah mereka-mereka yang menegakkan sholat. Oleh karenanya, di bulan Ramadan ini kita pakai sarana sebagai upgrading terhadap diri kita. Yang kemarin belum rajin, mari kita kemudian segera rajin untuk melaksanakan ibadah sholat. Barang siapa menjaga sholat, dia akan memperoleh nur, cahaya dari Allah, memperoleh penerangan, lentera dari Allah, dan bisa selamat di hari kiamat. Namun sebaliknya, siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktu, orang itu juga tidak akan memperoleh nur, cahaya, lentera atau penerangan, dan tidak akan selamat di hari kiamat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, man hafadho alaiha fakanat lahu nuron wa burhanan wa najatan yaumal qiyamati wa man lam yuhafiz alaiha lam takun lahu nuron wa burhanan wa najatan wa kana yaumal qiyamati ma'a Qaruna wa Fir'auna wa Hamana wa Ubay ibn Khalaf. Artinya, barang siapa menjaga sholat 5 waktu, maka dia akan memperoleh nur atau cahaya dari Allah
memperoleh lentera atau penerangan dari Allah dan akan selamat di hari kiamat. Sebaliknya, barang siapa tidak menjaga sholat, orang itu tidak akan memperoleh nur atau cahaya, tidak memperoleh lentera atau penerangan, dan tidak akan selamat di hari kiamat. Bahkan kelak di hari kiamat, dia akan di neraka bersama Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubayy bin Khalaf. Keempat nama ini adalah simbol orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Salat 5 waktu itu mempunyai hikmah. Salah satunya adalah membersihkan orang yang melaksanakannya dari berbagai macam dosa atau kotoran. Perlu kita ketahui, ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sholat kepada para sahabat, Rasulullah bertanya, "Apa yang kalian tahu jika ada seseorang yang rumahnya dekat sungai, bahkan sungai itu berada di depan pintu rumahnya, kemudian orang itu mandi 5 kali sehari, apakah masih ada daki di tubuhnya?" Para sahabat menjawab, "Tidak ada lagi daki di tubuhnya." Daki itu kata orang Jawa, maksudnya bolot. Jadi kalau orang sholat 5 waktu sehari semalam, oleh Rasulullah diibaratkan seperti orang mandi di sungai yang airnya jernih 5 kali sehari. Tidak ada lagi bolot atau kotoran, sisa-sisa kulit dan debu di tubuhnya. Seperti itulah perumpamaan orang yang sholat 5 waktu. Allah menghapus dosa, menghapus kesalahan orang yang telah mengerjakan dosa atau kesalahan berkat telah melakukan sholat 5 waktu. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebaiknya kita semuanya rajin mengerjakan dan menegakkan sholat, terutama sholat 5 waktu tersebut. Akan lebih elok jika orang mau berbondong-bondong ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena dengan sholat berjamaah itu keutamaannya dilipat gandakan hingga 27 derajat. Kalau di masa pandemi seperti ini, kemudian dianjurkan lebih banyak sholat di rumah, saya kira kaum muslimin dan muslimat bisa berjamaah dengan keluarga. Dengan seperti itu pahala 27 derajat itu 20 derajat itu akan diperoleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya memahami derajat itu bukan 27 kali lipat, tetapi 27 derajat. Hal itu didasarkan seperti ketika Ibnu Abbas menjelaskan keutamaan para alim atau ulama dibanding orang awam. Ketika Rasulullah mengingatkan bahwa orang alim atau ulama itu mempunyai kelebihan 60 hingga 70 derajat dibanding orang awam, Ibnu Abbas
memberikan keterangan bahwa 1 derajat itu setara dengan 500 tahun perjalanan. Sehingga kalau hal itu kita memahami, orang yang sholat dilipat gandakan hingga 27 derajat itu setara dengan 1350 tahun perjalanan. Alangkah banyaknya, eloknya kalau orang mau terus melakukan sholat berjamaah. Perlu kita ketahui bahwasannya kalau orang rajin sholat, apalagi referensinya Al-Quran, niscaya dirinya akan terjaga dari perbuatan keji, perbuatan nista, dan perbuatan mungkar. Karena referensinya berupa Al-Quran, spiritualitasnya dilandasi dengan Al-Quran, perilakunya mau melaksanakan ibadah sholat, niscaya orang itu akan dengan ringan meninggalkan perbuatan maksiat, perbuatan keji dan mungkar. Tidak harus saling olok-mengolok, masing-masing pribadi punya kesadaran untuk meninggalkan kemaksiatan dan kemungkaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain itu, kita juga diingatkan bahwa mengingat Allah itu lebih utama atau lebih besar. Artinya apa? Dalam hidup dan kehidupan kita ini sebaiknya senantiasa berzikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan zikrullah, mengutamakan mengingat Allah, baik lisannya, hatinya, maupun perbuatannya, orang akan terjaga dan diharapkan akan memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Adanya orang berbuat zalim, adanya orang terus berbuat maksiat, berbuat mungkar, itu karena kurang dalam mengingat Allah. Kita orang-orang yang beriman itu diingatkan dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa aswila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Ketahuilah bahwasannya Allah tahu apa saja yang kalian lakukan. Semua yang kita lakukan di muka bumi ini akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka-mereka yang berbuat baik, diantaranya membaca Al-Quran, melaksanakan ibadah sholat, senantiasa berzikir kepada Allah, akan diberi kontraprestasi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di dunia hidup bahagia, di akhirat jauh lebih bahagia. Perlu kita ketahui, mereka-mereka yang beriman, bertakwa, dengan ciri rajin membaca sholat, mengerjakan dan menegakkan sholat, berzikir kepada Allah, akan menempati surga yang penuh kenikmatan.
Surga itu oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam digambarkan ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala hatara ala qalbin bashar. Mata belum pernah melihatnya, telinga belum pernah mendengarnya, bahkan hati manusia sama sekali belum bisa membayangkannya, belum terbesit sedikit pun betapa elok dan indahnya surga itu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan kita terus dapat melanjutkan ibadah puasa di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita semuanya. Mudah-mudahan pandemi yang sedang berjalan ini segera berlalu, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia dengan kecerdasannya mudah-mudahan segera diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah, diberi ilmu oleh Allah untuk menemukan obatnya. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa, kita ucapkan terus semangat dalam menjalankan ibadah puasa, dan sebentar lagi akan memasuki waktu maghrib. Kami sampaikan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi balasan berlipat ganda oleh Allah dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya, ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada hal yang kurang berkenan, saya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.